Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi ya. Jadi materi bagaimana cara scalping menggunakan menggunakan menu fast order ya. Ini adalah saya menggunakan dari broker Mirai Asset, jadi pakai NeoHost. Ini uh, mungkin ada yang masih belum ngerti ya, mungkin yang beberapa orang sudah paham apa itu scalper ya. Nah, jadi di dunia trading itu ada 3 tipe ya. Yang pertama scalping, kedua day trading, ketiga itu swing trading. Jadi kalau yang scalping itu ini udah saya carikan artikelnya tadi. Kalau scalper itu ialah trader yang melakukan kegiatan investasi dengan waktu sangat singkat. Seorang scalper mampu melakukan investasi saham hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Cukup sulit untuk menjadi seorang scalper karena membutuhkan keberanian dan keputusan matang yang disertai dengan kekuatan modal besar. Selain itu, kejelian saat membaca situasi pasar melalui analisa teknikal dengan spesifikasi grafik berdasarkan menit dan jam turut mempengaruhi keberhasilan investasi. Jadi scalper itu ya trading dalam hitungan yang sangat singkat ya, intinya seperti itu. Jadi nggak sampai hari-harian, nggak sampai minggu-mingguan, tapi bahkan dalam waktu menit sampai dan maksimal jam mereka sudah bisa take profit seperti itu. Oke, jadi ini di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya scalping dengan menggunakan menu fast order yang ada di Mirai Asset ya. Nah, jadi kita fokusnya di sini di buy dan di kolom sell yang ini. Kalau yang stop yang di bagian buy ini nanti aja ya, mungkin lain kali aja. Jadi kita fokus di menu buy yang ini, kotak yang ini, dan menu sell yang ini ya. Nah, tadi sudah saya buatkan video contoh bagaimana scalping menggunakan ini ya, fast trade ini. Karena saya kalau waktu tadi saya scalping dan saya harus ngerekam juga dengan bersuara, saya nggak bisa fokus, jadi saya rekam aja prosesnya. Oke, jadi seperti ini. Saya play aja. Jadi yang pertama yang saya lihat adalah saya menggunakan bantuan running trade ya. Jadi mana pasar yang rame, yang mana saham-saham yang rame dan naiknya sudah di atas 5% ya. Jadi ini untuk settingannya saya buat seperti ini. Saya buat aja di sini volumenya 50. Jadi biar banyak yang muncul. Terus rentang harganya saya buat terendah 50 dan tertingginya 1000 ya. Jadi terus perubahan harganya dari 0% sampai 10%. Oke, jadi di sini saya lihat mana yang rame. Ini running trade ya. Kita lihat. Oke. Ini di sini saya udah mulai tertarik dengan Trin ya. Trin tadi beberapa kali muncul dan kemarin juga sempat naik dengan volume yang sangat besar ya. Dia udah breakout dari area ini dan hari ini juga dia tadi naik lagi ya. Kemudian saya lihat stock price-nya. Nah, tapi di sini Trin untuk stock price-nya kurang meyakinkan ya. Nah, jadi ini Trin ini overnya, total overnya lebih besar dibandingin dengan bidnya. Jadi permintaan jualannya lebih tinggi dibandingin dari permintaan belinya. Jadi agak riskan untuk saya masuk ke saham ini, jadi saya lewatin. Terus saya cari yang lain yang sering muncul.
Oke, di sini saya di sini saya melihat truk ya. Truk tadi beberapa kali muncul. Nah, sebenarnya polanya udah bagus. Di sini dia udah breakout ya. Candle yang ini breakout dari area resisten yang ini. Kemudian dia retest ya, retest ke support berarti. Nah, di sini dan hari ini dia di candle yang ini ya, tanggal 21-nya. Berarti udah bagus ya. Sekarang saya lihat stock price-nya lagi untuk saham truk. Nah, di sini juga kurang meyakinkan ya, dimana dia overnya 158.000 dan bidnya cuma 43.000. Jadi permintaan jualnya, tekanan jualnya lebih tinggi. Sebenarnya masih ada kemungkinan bisa naik, bisa dapat ya satu tik dua tik, cuman agak beresiko. Jadi saya lewatkan lagi. Selanjutnya saya cari lagi. Kita lihat apa yang sering muncul. Nah, di sini saya melihat ada saham PAMG ya, mulai sering muncul dengan volume yang lumayan. Nah, di sini sudah kelihatan sebentar. Saya kembalikan dulu. Di sini PAMG. Nah, di sini PMG kelihatan ya, permintaan bidnya lebih tinggi 116.000 dan permintaan jualnya overnya totalnya cuma 34.000. Jadi kekuatan belinya lebih tinggi ya dibandingin sama overnya. Dan nggak ada yang mencurigakan dari bidnya ya. Jadi nggak ada bid palsu ya. Di sini bidnya agak berantakan, nggak begitu rapi. Oke, terus saya lihat chartnya. Oke. Nah, di sini saya indikasikan apa? Jadi di sini saham ini kemarin kan setelah dia turun dari ini ada doji butterfly, dia turun ke bawah, turun terus, dan kemudian dia sampai di sini. Nah, kemudian berarti kan indikasinya kalau saham sudah turun, kemungkinan dia akan naik. Nah, kemudian tadi harganya juga sudah naik dan volumenya juga sudah di atas garis MA20 ya. Nah, jadi saya tertarik untuk masuk ke saham ini ya. Jadi saya masuk. Ini tadi oke. Jadi saya langsung eksekusi di menu fast ordernya. Masukin di situ kode sahamnya PAMG, kemudian masukin jumlah lotnya 1 untuk coba ya. 1 di harga 99 ya, di harga bidnya tadi. Terus apakah dapat? Nah, dari sini dan 99 masih di bid ya. Kemudian di sini 99 berubah jadi over, jadi kemungkinan pasti saya dapat. Nah, dan saya dapat 1 lot. Oke, langsung saya pasang jual di 101. Nah, kenapa di 101? Jadi saya hanya menginginkan saya beli 99, saya hanya menginginkan keuntungan 2 tik ya. Ya 2 tik, jadi scalper itu hitungannya bisa banyak yang mengatakan scalper itu dibilang copet ya. Jadi cukup untung 1 tik, 2 tik atau 1%, 2% kabur gitu. Jadi untung sedikit aja, yang penting konsisten seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ini ya. Ini kelompok fraksi harga ini. Jadi harga kalau tadi saham gorengan 50 sampai 200 itu fraksi harganya 1. Nah, jadi kenaikan harganya itu 1 ya. Jadi misal tadi 50 sampai 200, jadi 99 tambah 1 jadi 100, 100 tambah 1 ya 1. Jadi hitungannya kalau saya beli di harga 99 dan saya jual di 101, berarti saya udah kemungkinan dapat sekitar 2% karena 1 tiknya udah hampir 1% ya. Nah, coba ini saya hitung ya, tadi saya contohkan ulang aja, berarti kan saya beli di harga 99. Nah, jadi saya ingin dapat keuntungan 2%. Nah, jadi misal jadi sama dengan 99 dikali saya sudah cukup dengan untung
2% aja. Kali 2 dibagi 100. Nah, jadi saya akan dapat penambahan harga 1,98. Jadi tinggal kita tambahkan aja sama dengan 99 ditambah, mana tambahnya? Ditambah ini. Nah, jadi untuk dapat 2% kita harus jual di harga 100,98. Jadi kalau dibulatkan jadi di harga 101 ya. Nah, jadi kalau untuk dapat di harga dapat keuntungan 2% kita harus jual di 101. Jadi kalau misal kita beli tadi di harga 100, misal 100 ya sama. Jadi kalau kita ingin dapat 2% kita harus proses sama dengan ini, kita kali 2% kali 2 dibagi 100. Nah, jadi dapat 2, terus sama dengan ini kita tambah dengan ini. Jadi untuk dapat 2% kita harus jual di harga 102. Cuman karena tadi kasusnya saya beli di harga 99, jadi saya jualnya di 101 untuk dapat 2%. Nah, jadi ini penting ya untuk scalping. Jadi kita jualnya nggak terlalu mepet dengan biaya admin fee brokernya. Jadi nanti kita jual cuma 1 tick aja lah, untuk 1 tick aja nggak taunya masih kepotong fee broker, jadi harusnya untung malah rugi. Jadi ini bisa kita pertimbangkan. Nah, terus selanjutnya saya jual di 101 ya. Kita lihat. Kita tunggu. Jadi kalau scalping itu sabar, kita menganalisis hampir 70%, sabarnya enggak ya, analisisnya 40%, sabarnya 50%, 10%-nya eksekusi. Jadi eksekusi beli dan jualnya. Kita tunggu. Oke, di sini. Dah kemakan dan ternyata dia naik sampai 104 ya. Padahal saya jual cuma di 101. Jadi kalau di 104 tadi kemungkinan saya dapat di sini 2%, 5% ya kalau saya jual di 104 tadi. Tapi itu tadi yang namanya scalping, kita diartikan lain sebagai copet ya. Jadi kalau scalping itu cukup 1 tick, 2 tick, 1%, 2%, 3% dia kita merasa puas ya udah. Alhamdulillah, syukuri aja. Jadi setiap hari konsisten untung 2%, 2%, 2% kan lumayan. Oke, jadi langsung kita lihat di sini saya untung 2% ya. Jadi dari satu lot tadi saya dapat 161 rupiah. Jadi kalau bayangin aja, kalau tadi saya pakai dana misal 10 juta ya, 10 juta dapat 2%. Jadi dalam waktu hitungan menit saya bisa dapat 200.000. Nah, setelah itu udah tidur aja, setiap hari konsisten 200.000 selama 1 bulan udah berapa ini. Itu kalau 10 juta. Kalau 100 juta kali 20% udah berapa? 2 juta. 2 juta setiap hari kali 1 bulan udah berapa? Nah, tapi nggak semudah itu ya. Ini butuh latihan terus menerus dan butuh ketelitian. Feelingnya harus diasah. Jadi kalau emang mau scalping kita harus latihan terus menerus dan jangan gunakan modal besar. Jadi latihan aja dengan satu lot terlebih dahulu. Oke, jadi intinya yang penting itu ya. Jadi kita harus latihan di fokus di bid offernya. Jadi oke. Jadi mungkin sekian aja ya dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan kurang jelas bisa komen di bawah. Nanti saya buatkan materi yang lebih jelas lagi dari ini kalau emang banyak peminatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.